Penerapan protokol kesehatan untuk mencegah penularan COVID-19 penting dilakukan di pesantren. Tanpa penerapan protokol kesehatan, pesantren berpotensi menjadi klaster penularan COVID-19 dengan contoh kasus di Indonesia yang sudah banyak. Di sisi lain, pondok pesantren juga memiliki potensi menjadi institusi pelopor pembangunan kualitas kesehatan. Pesantren sebagai institusi pendidikan keagamaan maupun para santri dapat mengambil peran tersebut. Seperti yang dilakukan Pondok Pesantren Darul Ulum, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Ratusan santri menjalani screening kesehatan di Gedung Olahraga Unibdu. Seluruh santri diwajibkan menjalani serangkaian pemeriksaan, mulai dari cek suhu tubuh hingga tes wawancara dengan sejumlah petugas kesehatan. Screening kesehatan ini sebagai upaya deteksi dini terhadap penyebaran COVID-19. Santri yang mengalami gejala ringan yang mengindikasikan COVID-19 perlu segera melapor ke pengelola pesantren untuk mendapat tindakan cepat. Dengan begitu, jika memang ada santri mengalami gejala COVID-19, pencegahan potensi penularan bisa cepat dilakukan dan proses perawatan pun bisa dilakukan lebih dini. Pengasuh Pondok Pesantren Darul Ulum, Kiai Haji Zulfikar Asad Umar, mengatakan screening kesehatan tersebut dilakukan secara berkala. Selain screening kesehatan di lokasi Pondok Pesantren Darul Ulum juga terus digalakan gerakan 3M. Semua santri diwajibkan memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan di tempat yang telah disediakan. Kita pendahului, kita lakukan screening ini untuk semua santri yang bergejala, ya pokoknya anget aja atau batuk pilek, ya kita lakukan screening di sini. Target yang diharapkan dari kegiatan ini apa, Gus? Kita tahu lebih dini apabila memang ada indikasi, baru kemudian ada tahap berikutnya swab. Sementara di Kabupaten Malang, Jawa Timur, ratusan santri Pondok Pesantren Al-Falah Al-Maki melakukan bersih-bersih sungai di sekitar wilayah pondok pesantren. Menurut Lukman Hakim Ubaidillah, wakil pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah Al-Maki, kebersihan lingkungan pesantren perlu sekali diperhatikan. Bersih sungai merupakan bentuk aplikasi ilmu bagi kemaslahatan umat. Selain melakukan bersih sungai, para santri juga membagikan masker kepada masyarakat sebagai bentuk sumbangsi santri di tengah pandemi COVID-19. Kita menyampaikan pada anak-anak, ya kita semua harus mengaji anak-anak, tapi kita juga harus bisa bermanfaat buat orang banyak. Jadi antaranya adalah kegiatan bagi masker, di antaranya juga adalah kegiatan membersihkan sungai. Kita sebut dengan gerakan As-Sakinah, aksi santri Al-Falah, gelorakan sungai tanpa sampah. Kemudian bagi masker untuk jaga kesehatan karena kita di masa pandemi. Sementara petugas Satlantas Polres Bojonegoro membagikan ratusan masker gratis untuk menekan dan mencegah penyebaran COVID-19 di Pondok Pesantren Modern Al-Fatimah. Kasat Lantas Polres Bojonegoro AKP Heru Sujio menjelaskan, kegiatan ini sebagai langkah nyata mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan disiplin protokol kesehatan masyarakat guna menekan dan mencegah penyebaran COVID-19. Kita memberikan sedikit bantuan berupa masker, hand sanitizer, kemudian sabun cuci tangan. Semoga ini bermanfaat bagi para santri, kemudian juga pondok, dan bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Sementara pimpinan Pondok Pesantren Modern Al-Fatimah Ansahul Balaya mengungkapkan untuk memastikan lingkungan pesantren bebas dari risiko penularan COVID-19, para santri wajib menunjukkan hasil rapid test negatif sebelum mereka masuk ke wilayah pesantren. Setiap perpulangan kita wajibkan untuk kembali ke pondok harus membawa surat kesehatan, surat keterangan tes positif, tes negatif dari COVID, dan kita lakukan pembersihan asrama, penyemprotan setiap seminggu sekali.
Pesantren juga membatasi jumlah pengunjung dari luar untuk mengurangi intensitas pertemuan antara santri dengan orang dari luar pesantren yang berisiko menularkan virus COVID-19. Jadwal kunjungan wali santri pun dibatasi. Pesantren memberlakukan ketentuan menjaga jarak dan larangan bersentuhan fisik saat wali santri bertemu dengan anaknya. Saiful Mualimin, Samsul Alim, Hairul Anwar, CTV. Saat ini semua pihak sedang berjibaku untuk bersama-sama mengatasi pandemi COVID-19 dari Indonesia. Perlu memang keterlibatan semua pihak termasuk organisasi keagamaan dan juga para pemuka agama. Saya akan membahasnya bersama dengan Dewan Pengarah Satgas Nahdlatul Ulama Peduli COVID-19 Bapak Andi Najmi Fuaidi yang juga Wasekjen dari PBNU. Apa kabar Pak Andi? Alhamdulillah baik, selamat sore. Selamat sore Pak, terima kasih atas waktunya Pak bersama Jawa Post TV. Pak, saat ini seperti apa kondisi untuk kasus positif COVID-19 di pondok pesantren? Apakah angkanya tinggi, Pak? Begini Mbak Yuli, kalau pertanyaannya apakah angkanya tinggi, tentu kita harus melihat jumlah pesantren seluruh Indonesia. Lebih dari 20 ribuan lebih ya. Jumlah santrinya tentu juga menyesuaikan jumlah pesantren. Kalau dilihat yang sampai minggu terakhir terkonfirmasi oleh Satgas NU, tentu itu jumlahnya sangat kecil, hanya 0,0 sekian persen dari total jumlah pesantren. Namun demikian, bagi Satgas COVID NU itu perspektifnya harus bukan soal kecilnya jumlah, tetapi bagaimana situasi itu terkendali dan idealnya adalah zero toleransi terhadap COVID. Nah, untuk zero toleransi terhadap COVID itu apa yang kemudian dilakukan oleh Satgas? Tentu tidak hanya harus dilakukan oleh Satgas. Ini harus ada keterlibatan semua pihak untuk sampai pada situasi yang ideal ya, zero toleransi. Itu memang butuh kerja keras, butuh effort yang tinggi. Nah, tetapi memang kita harus minimal target pada situasi yang terkendali. Terkendali itu maksudnya kalau hari ini ada positif di angka berapa. Nah itu secara terukur dalam limitasi waktu itu angkanya menurun terus. Itu namanya terkendali. Nah Pak, untuk kemudian pencegahan agar tidak ada kasus lagi di pondok pesantren, apa yang sebaiknya dilakukan? Nah protokol kesehatan itu tidak ada tawar-menawar, harus diterapkan. Kita Mbak Yuli juga tahu, masyarakat tahu pesantren itu komunal budayanya, Sementara karakter daripada COVID itu penularannya dari orang ke orang dan berlanjut melalui droplet. Nah, kita harus mengenali karakter COVID itu. Karena itu budaya komunal yang ada di pesantren itu harus disiasati dengan adaptasi kebiasaan baru. Adaptasi kebiasaan baru itu apa? Salah satunya itu adalah menjaga jarak, selalu cuci tangan dengan sabun, dan juga menggunakan masker. Itu harus menjadi sebuah tradisi baru di kalangan pondok pesantren. Oke, Pak, kita juga tahu bersama bahwa ada mungkin beberapa dari anak-anak pondok pesantren yang kembali, santri-santri yang kembali pulang ke kampung halaman, terus kemudian kembali ke pondok pesantren. Aturan seperti apa sih Pak yang diterapkan ketika mereka hendak kembali lagi ke pondok pesantren? Ya, NU Peduli sudah terlibat di dalam proses pemulangan santri dari pondok menjelang bulan puasa yang lalu. Jadi setelah 2 bulan COVID itu masuk Indonesia, terus menghadapi libur panjang, maka santri-santri itu harus pulang. NU Peduli, Satgasnya sudah terlibat dalam proses pemulangan. Bagaimana menggunakan protokol supaya bisa sampai ke rumahnya dengan selamat. Kemudian saatnya kembali, santri-santri itu harus kembali ke pesantren. Ini juga kan sebagian juga karena kemauan orang tuanya, tidak mau anaknya terus-terusan di rumah, maka diminta kembali ke pesantren. Pada dasarnya sebagian besar pesantren itu fleksibel,
Santri boleh kembali ke pesantren atau tetap belajar dari rumah. Nah, untuk yang kembali ke pesantren ini, kemudian kami membantu bagaimana proses kembalinya para santri ini ke pondok pesantren. Beberapa pondok pesantren itu sebelumnya sudah kami latih untuk bagaimana semua pondok itu memiliki satgas COVID sendiri. Itu yang kami lakukan. Misalkan kemudian semua pesantren menerapkan aturan bahwa santri itu sebisa mungkin tidak menggunakan kendaraan umum dari rumah menuju pesantren. Boleh misalkan di zona tertentu berkumpul beberapa orang kemudian naik bis charter menuju pesantren. Ketika masuk pesantren juga akan dilakukan, kalau sebelumnya belum rapid test, maka akan dilakukan di pesantren tersebut rapid test. Terhadap kemudian teman-teman santri yang reaktif itu akan dilakukan tindakan lebih lanjut. Bahkan kalau sampai kemudian swabnya juga positif, beberapa pesantren itu sudah menerapkan ada namanya ruang karantina yang ada di dalam pesantren. Jadi protokol COVID ini di pesantren ini sudah kebanyakan mayoritas sudah berjalan sangat efektif. Dan diawasi oleh satgas masing-masing. Iya. Nahdlatul Ulama itu melalui asosiasi pondok pesantren, salah satu lembaga yang dimiliki Nahdlatul Ulama, melakukan pelatihan terhadap satgas-satgas pondok pesantren. Ini sekarang sudah angkatan ke-6 atau ke berapa? Bekerja sama dengan UGM dan dengan yang lain. Nah, satgas ini ada strukturnya, ada pelaksana, ada pengawas. Pada intinya, ketika di dalam pesantren itu ada terkonfirmasi, maka tidak harus lagi ini kemudian menjadi beban para pengasuh atau kiai. Cukup satgas yang melakukan. Tindakan apa yang harus dilakukan? Ruang karantina sudah ada, pihak-pihak terkait yang harus dihubungi juga satgas sudah tahu bagaimana caranya memisahkan antara santri yang terkena dengan yang tidak terkena. Itu satgas-satgas itu sudah terlatih. Sudah ada di semua pondok pesantren yang tersebar di Indonesia? Tidak semuanya, karena latihan aja dari sekian puluh ribu kan baru 6 kali. Tapi tidak harus mengikuti pelatihan yang diadakan sih, kan dari santri ini juga punya jaringan komunitas sendiri. Dan dia bisa berinteraksi antar pesantren. Artinya sekalipun pesantren belum pernah mengikuti pelatihan secara langsung satgasnya, bisa jadi sudah memiliki satgas di pesantrennya. Pak, kalau sedikit gambaran, seperti apa sih saat ini protokol kesehatan yang berlaku sehari-hari di dalam pondok pesantren sendiri, Pak? Sama protokol yang berlaku di masyarakat, di dalam pondok pesantren, meskipun kita tahu tadi komunal, tetapi adaptasi kebiasaan baru juga sudah berjalan. Cuci tangan. Kebiasaan santri itu menjaga wudhu. Setiap batal berwudhu. Sekarang bedanya apa? Ditambah dengan sabun. Jadi sebelum wudhu cuci tangan dengan sabun dulu. Itu adalah adaptasi kebiasaan baru. Menggunakan masker. Itu adalah adaptasi baru. Yang selama ini tidak biasa dilakukan oleh para santri. Kemudian menjaga jarak. Meskipun dalam beberapa hal menjaga jarak itu kadang tidak bisa efektif. Tapi prinsipnya begini, kalau pesantren itu ketika para santri yang kembali ke pesantren dan kemudian tidak ada yang kena, itu kan berarti zero. Selama tidak berinteraksi secara fisik dengan pihak di luar pesantren, maka pesantren ini sebenarnya aman sudah, nggak ada masalah apa-apa. Nah, yang dikhawatirkan kemudian ada pihak-pihak dari luar pesantren berinteraksi secara fisik. Tapi rata-rata pesantren sudah menerapkan, ketika pesantren itu zero, maka pihak-pihak di luar pesantren termasuk orang tuanya tidak bisa berkomunikasi secara fisik. Kalau dalam arti yang terbatas ya. Kalaupun harus berinteraksi tentu akan dikenakan beberapa syarat dan prosedur yang ketat. Jadi juga ada pembatasan yang keluar dan yang masuk, siapa yang saja bisa bertemu. Betul. Termasuk untuk ini tidak Pak, sterilisasi lingkungan pesantren sendiri harus dipastikan bersih. Pesantren itu ketika orangnya juga dinyatakan zero, maka pesantren ini juga sudah disteril, disinfektan kan. Tentu sebenarnya selama di area terbatas tersebut tidak ada yang terkonfirmasi positif, tidak perlu disinfektan juga. Karena disinfektan itu kan gunanya untuk membersihkan sentuhan dari orang yang positif. Tapi selama tidak ada yang positif sebenarnya tidak diperlukan. Namun demikian di awal hampir seluruh pesantren itu melakukan disinfektan. Bahkan biasanya setiap Jumat pun itu rutin melakukan setelah dan sebelum Jumatan. Oke, baik.
Pak Andi, setelah ini kita akan membahas seputar apa sih peran dari para ulama dan organisasi kemasyarakatan untuk bersama membantu pemerintah menuntaskan pandemi COVID-19 ini, termasuk juga soal pro dan kontra vaksin. Apa pandangan dari Bapak sendiri? Jangan kemana-mana, tetap di Bersatu Melawan Corona. Kembali lagi di Bersatu Melawan Corona dan masih bersama dengan Pak Andi di sini. Pak, ini bagaimana dengan kontribusi yang bisa diberikan oleh Ormas untuk membantu pemerintah menuntaskan pandemi ini? Tadi saya sudah menyinggung di depan, COVID ini harus diatasi secara berkolaborasi. Tidak cukup hanya koordinasi, enggak cukup. Harus kolaborasi seluruh stakeholder, pemerintah, swasta, para ormas ini, organisasi keagamaan terutama, itu harus bersama-sama melakukan peran ini. Pemerintah harus menjadi guidance-nya. Dan kita semua itu melakukan support. Misalkan Nahdlatul Ulama, Satgas NU Peduli COVID itu ter-SK-kan tanggal 10 Maret. 4 hari atau 2 hari sebelum Satgasnya pemerintah itu diterbitkan. Kemudian kami melakukan langkah-langkah. Sampai dengan pertengahan bulan Oktober kemarin misalkan, kami sudah melakukan hampir 250 titik yang disentuh oleh Satgas NU Peduli. Kalau lihat nominalnya berapa dikonversi dari seluruh aktivitas NU, ada 220 miliar konversi nilai yang dilakukan oleh Satgas NU Peduli. Kami juga melatih meng-hire relawan-relawan yang berlatar belakang kesehatan. Sejak awal itu kami lakukan. Jadi Ormas ini melakukan penyiapan tenaga, juga melakukan edukasi kepada masyarakat. Bagaimana memberikan pendidikan kepada masyarakat untuk menghadapi situasi pandemi. Mensosialisasikan segala hal-hal yang disampaikan oleh pemerintah. Karena ini tidak cukup hanya disampaikan oleh pemerintah, kami juga ikut membantu mensosialisasikan. Bahkan kalau Mbak Yuli masih ingat, bagaimana anjuran pemerintah untuk tidak mudik lebaran, itu NU melakukan dengan gencar. Bagaimana mengajak masyarakat untuk berbesar hati tidak melakukan mudik lebaran dalam rangka mencegah, meminimalisir penularan atau penyebaran COVID-19. Pak, di tingkat masyarakat, di tingkat akar bawah, apa yang bisa dilakukan oleh ulama yang langsung bersentuhan dengan masyarakat? Karena kan ada beragam paradigma. Ada yang masih percaya corona itu tidak ada yang masih bandel dalam tanda kutip melanggar protokol kesehatan. Apa peran yang bisa diambil oleh para ulama ini, Pak? Fakta itu ditemukan dan itu tidak bisa dihindari polarisasi yang ada di tengah masyarakat. Perspektif masyarakat berawal dari apakah ini sebuah rencana global, konspirasi atau ini memang pure, ini sebuah kejadian yang dengan sendirinya. Itu memang cukup berat pekerjaan itu. Sampai hari ini jumlahnya juga signifikan. Masyarakat yang tidak percaya terhadap corona. Tetapi kami selalu menyampaikan, kiai-kiai di bawah itu selalu menyampaikan, percaya dan tidak percaya dengan corona silahkan. Tetapi bagaimana ikut terlibat membantu orang lain supaya tidak terkena corona. Untuk membantu orang lain maka rumusnya bukan percaya atau tidak percaya, tapi bagaimana terlibat dalam adaptasi kebiasaan baru. Ya. Nggak percaya nggak apa-apa, tapi melakukan adaptasi kebiasaan baru sehingga tidak mengganggu orang lain. Itu yang kami lakukan. Hari ini masih ada. Cukup signifikan masyarakat yang belum tidak yakin dengan corona ini. Adaptasi kebiasaan baru ya, seperti kita saat ini menggunakan masker, menjaga jarak dan mencuci tangan. Betul, termasuk misalkan bagaimana menafsirkan silaturahim yang selama ini harus dilakukan secara fisik langsung. Nah, nilai-nilai ini kan tidak boleh hilang begitu saja, tetapi dilakukan dengan inovasi baru. Manfaatkanlah semua sekarang punya handphone. Teknologi. Jadi namanya kuota itu tidak boleh disia-siakan, digunakan untuk bersilaturahim. Bisa video call meskipun tidak secara langsung fisik, dan ini bisa berulang-ulang.
Nah Pak, ini kemudian cara terbaik apa sih bagi para kiai untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat agar bisa mengena ke dalam pikirannya bahwa ini harus bersama-sama kita menuntaskan corona, pandemi itu sedang dihadapi Indonesia. Secara struktural kami sudah melakukan mulai dari menyampaikan ayatnya, hadisnya, sejarahnya, tentang ta'un, macam-macam. Bahkan misalkan fakta-fakta di kalangan Nahdlatul Ulama juga banyak kiai-kiai yang meninggal karena COVID. Tapi memang ini butuh kesabaran untuk bisa memastikan semua orang itu percaya. Itu memang butuh waktu, nggak mudah. Nggak mudah. Apalagi di sisi lain kita juga harus mengakui, tidak boleh menutup mata, koordinasi dan termasuk komunikasi pemerintah dalam soal COVID juga menurut saya tidak terlalu bagus. Itu juga cukup mengganggu ketika kami kemudian harus meyakinkan para kiai-kiai di bawah. Gitu. Oke, baik. Pak Andi, kita sekarang akan mendengarkan dulu beberapa pertanyaan dari masyarakat terkait dengan protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19. Saya ingin bertanya nih, kan pemerintah menerapkan protokol kesehatan untuk semua masyarakat atau warga masyarakat. Yang saya tanyakan bagaimana masyarakat yang bandel atau tidak melaksanakan protokol kesehatan. Apakah itu termasuk berdosa dalam Islam? Demikian pertanyaan saya. Terima kasih. Saya mau bertanya apakah perlu berdoa dalam pandemik ini dan berdoa bersama. Mudah-mudahan agar cepat berlalu. Pak Andi, pertanyaan pertama dari warga, pemerintah sudah ada protokol kesehatan 3M. Apakah ada hukuman atau dosa kalau bandel mematuhinya atau melanggarnya, Pak? Ya, ikhtiar itu kan perintah Tuhan. Jadi kalau COVID ini adalah takdir, maka kita juga harus melakukan ikhtiar untuk pergi ke takdir yang lain, menyelamatkan jiwa. Tapi yang saya ingin sampaikan bahwa peraturan, regulasi tentang adaptasi kebiasaan baru itu harus diimbangi juga dengan law enforcement, penegakan hukum. Ini masyarakat yang hidup dalam sebuah negara yang berdaulat. Harus juga ada hukum yang berlaku dan itu harus diterapkan. Karena dengan hukum itulah maka kita bisa berharap masyarakat yang tidak taat itu jera. Sehingga dengan demikian upaya-upaya yang dilakukan kita itu tidak sia-sia. Jadi hukum positifnya juga itu harus tetap dikedepankan, harus dilihat. Baik, Pak Andi, pertanyaan kedua, apakah di tengah pandemi COVID-19 perlu berdoa bagi bangsa? Sangat, dan itu dianjurkan sejak awal sebelum Nahdlatul Ulama membentuk Satgas dan sudah mendengar bahwa ada virus ini. Langkah yang pertama dilakukan oleh Nahdlatul Ulama adalah meminta, memohon, bahkan memerintah jajaran struktural NU untuk melakukan ikhtiar batin, menggedor langit, bagaimana meminta supaya musibah yang dihadapi ini tidak berkepanjangan dan kita bisa keluar dari persoalan yang dihadapi ini. Ya, jadi tentu kita berusaha sebagai manusia tapi juga perlu untuk ikhtiar berdoa. batin. Ya. Pak Andi, ini kita beralih ke masalah vaksin yang lagi sedang ramai dibicarakan. Ini Bio Farma menyebut ada 7,60% yang tidak mau vaksin COVID-19. Ada masih pro dan kontra. Ini tanggapan dari PBNU seperti apa Pak terkait vaksin ini? Tadi sudah saya singgung juga tentang keyakinan masyarakat terhadap virus ini. Ada jumlah yang menurut saya signifikan bahwa masyarakat yang belum percaya terhadap virus. Nah, sama ketika kemudian vaksin ini juga ada ditemukan. Tidak kemudian masyarakat berbondong-bondong bisa menerima semua. Saya kira tidak. Kita punya pengalaman. Misalkan dulu ada namanya vaksin sebelumnya. Atau misalkan cacar aja. Tidak semua masyarakat itu mau menerima dengan berbagai alasan. Ada alasan bagaimana sih hukumnya, jangan-jangan di dalamnya itu ada unsur yang haram misalkan. Atau jangan-jangan ini menyebabkan penyakit lain itu. Atau misalkan kita lihat contoh program lain, misalkan bagaimana Indonesia mengendalikan jumlah penduduk saat itu dengan meminta masyarakat menggunakan kontrasepsi KB. Itu daya tolaknya luar biasa. Tapi kemudian ketika pemerintah tahu caranya, oh ternyata harus menggandeng para ulama, mensosialisasikan ini. Akhirnya Pak KB juga bisa berjalan, cacar juga bisa berjalan.
Vaksin ini pemerintah juga harus belajar dari pengalaman itu. Tidak boleh terlalu percaya diri bahwa begitu vaksin ditemukan dan barangnya ada, kemudian akan bisa efektif. Tidak, belum tentu juga. Jadi peran organisasi kemasyarakatan seperti Nahdlatul Ulama dan peran ulamanya tidak boleh diabaikan. Harus dilibatkan sejak dini, diajak musyawarah. Dari soal bagaimana hukumnya, bagaimana ini supaya bisa diterapkan secara efektif, bagaimana supaya masyarakat juga merespon dengan baik. Itu tidak bisa mengabaikan keterlibatan para ulama dan organisasi-organisasi keagamaan. Dalam hal ini PBNU sudah diajak Pak untuk berunding terkait vaksin? Inisiatif Nahdlatul Ulama sudah berapa kali yang dibawa NU Peduli mengadakan Basul Masail tentang hukum daripada vaksin, terutama yang dari Sinovac. Tapi dua kali forum yang kami laksanakan belum bisa mengambil keputusan apa-apa karena keterbatasan data yang dimiliki Bio Farma. Masih menunggu timnya yang katanya sedang ke Cina dan sampai hari ini belum bisa mendapatkan data secara lengkap, sehingga NU Peduli yang terkait dengan membahas soal hukum juga sampai hari ini belum bisa mengambil keputusan apapun. Bapak buat seluruh santri, buat seluruh ulama yang ada di Indonesia, ajakan untuk bersama-sama membantu pemerintah menggaungkan gerakan 3M. Ya, kepada masyarakat seluruh Indonesia, khususnya para santri dan para kiai, para ustadz yang ada di lingkungan pesantren, mari kita tidak bisa lagi menghindari, kita tidak boleh berdiskusi lagi bahwa gerakan menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun secara rutin dan jaga jarak itu bukan pilihan. Ini bukan alternatif, tetapi itu adalah harus dilaksanakan. Nggak ada pilihan lain. Jadi pola adaptasi dengan 3M itu harus dilaksanakan. Ini adalah ikhtiar minimal yang bisa kita lakukan sebelum vaksin itu ada. Oke, baik. Terima kasih Pak Andi atas waktunya. Sama-sama. Demikian perbincangan saya bersama dengan Bapak Andi Najmi Fuaidi, Dewan Pengarah Satgas Nahdlatul Ulama Peduli COVID-19. Dan tadi Pak Andi juga sudah berpesan bahwa gerakan 3M itu adalah satu adaptasi kebiasaan baru yang harus kita terapkan sekarang untuk sama-sama membantu diri kita dan orang-orang di sekitar kita juga untuk menghindarkan dari tertular COVID-19. Jangan kemana-mana, tetap di Bersatu Melawan Corona. COVID-19 nyata, kita wajib waspada. Ingat untuk selalu melakukan gerakan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Demikian episode Bersatu Melawan Corona kali ini. Kita jumpa lagi di episode lainnya. Sampai jumpa.